Shalom, Pak Edi, Pak Bimo, dan teman-teman dari agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Hansel Aurelius Tirto dari kelas 12A. Nomor absen saya 12. Hari ini saya akan melakukan ujian praktek agama Kristen dimulai dari perkenalan yang saya telah lakukan, lalu doa pembukaan, lalu menyanyikan lagu pujian rohani, yaitu Lebih Dari Pemenang, lalu menyampaikan satu renungan khotbah singkat tentang kesabaran, lalu saat di sekolah saya akan menghafalkan dua item ini, yaitu doa Bapa Kami, dan lalu saya akan menghafalkan dan juga mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sekarang saya akan mengajak kalian semua untuk berdoa bersama saya. Tuhan Yesus Kristus, tolong berkatilah saya dan teman-teman saya agar kami bisa melakukan ujian praktek agama Kristen dengan semaksimal mungkin Tuhan dan terbaik mungkin Tuhan, agar kami bisa mendapatkan hasil yang maksimal atau 100. Tolonglah agar saat saya menyanyikan lagu pujian rohani saya, yaitu Lebih Dari Pemenang, saya bisa menyanyikannya dengan serius dan juga tepat Tuhan. Dan juga saat saya melakukan doa syafaat, saya bisa percaya diri dan tidak gugup. Begitu pula saat saya menghafalkan doa Bapa Kami dan menghafalkan pengakuan iman rasuli dan mengucapkannya, tolonglah agar saya bisa menghafalkannya dengan benar dan tidak ada kesalahan. Begitu pula juga dengan teman-teman saya. Selain kami bisa mendapatkan nilai maksimal di ujian praktek ini, yang lebih penting adalah dengan ujian praktek agama Kristen ini, tolonglah agar kami bisa lebih mengenal Kau, Tuhan, dan juga kami bisa lebih dekat dengan Kau, dan juga memuliakan dan memuji nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Seperti saat kami menyampaikan renungan khotbah singkat, kami bisa lebih mempelajari tentang apa yang Kau inginkan, Tuhan. Seperti saya bisa lebih mempelajari tentang buah kesabaran dengan mempelajari ayat-ayatnya dan juga khotbah renungan singkat, dan juga saya menyanyikan lagu pujian Lebih Dari Pemenang itu untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Hal-hal tersebut yang itulah yang lebih penting daripada mendapatkan nilai ujian praktek agama Kristen 100, Tuhan, karena saya ingin lebih dekat dengan Engkau, Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang teman-teman sobat kalian, saya akan ajak kalian untuk menyanyikan lagu pujian Lebih Dari Pemenang untuk bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya,
Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Shalom, guru-guru agama dan teman-teman sekalian. Sekarang saya akan menyampaikan renungan khotbah singkat saya, yaitu tentang kesabaran. Alasan saya dalam memilih tema ini adalah karena pada saat bulan lalu saya sempat bertengkar kecil dengan ibu saya akibat saya saat itu meminta tolong kepada ibu saya untuk membantu saya memilih lagu yang saya akan nyanyikan untuk ujian praktek agama Kristen dengan mengirimkan sebuah link yang mengandung banyak lagu gereja Kristen kepada ibu saya dan itu saja dilengkapi dengan lirik-lirik yangnya. Akan tetapi ibu saya menolak untuk membantu saya karena ia merasa bahwa saya terlalu malas dalam memilih lagu yang cocok untuk saya nyanyikan, dan ia juga merasa bahwa saya lah yang terlalu overthinking dalam memilih lagu yang cocok untuk saya nyanyikan atau lagu yang menurut saya gampang untuk ujian praktek agama Kristen. Oleh karena itu, saya belajar bersabar karena tentu saja tidak ada orang yang suka untuk dimarahi, dan tentu saja saya belajar bersabar karena keinginan saya untuk dibantu oleh ibu saya tidak terpenuhi. Dan karena kejadian ini, saya memutuskan untuk memilih tema kesabaran. Kesabaran memiliki definisi, yaitu dengan tekun menuju pada tujuan, bertahan dalam percobaan, ataupun dengan penuh harapan menunggu tergenapinya sebuah janji. Kesabaran merupakan salah satu dari 9 buah roh yang kita harus memilikinya sebagai orang Kristen. Ini berdasarkan Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Para petani merupakan orang-orang kita harus patut contoh untuk bersabar, karena bayangkan saja para petani datang pagi-pagi ke ladang sawah mereka untuk mencabuti rumput, mengontrol padi mereka, lalu mengusir hama, lalu menyirami ladang sawah mereka, dan juga membajak sawah. Bayangkan saja jika mereka tidak bisa bersabar dalam proses-proses tersebut. Tentu saja
maka padi tidak akan terpanen dan kita tidak akan bisa menikmati hasil dari panen padi tersebut, yaitu beras. Jadi jika kita tidak ada beras, maka kita tidak bisa makan nasi. Maka karena itulah kita harus bersabar seperti petani. Bayangkan saja, para petani harus menahan rasa panas teriknya matahari, dan juga mereka harus sabar saat mencabuti rumput atau membajak sawah karena kaki mereka harus di lumpur-lumpur yang kotor, apalagi jika banyak binatang di lumpur-lumpur tersebut. Para petani juga harus menunggu waktu yang lama untuk memanen hasil padi mereka. Apalagi jika mereka gagal panen, tentu saja mereka harus mengulang semua dari awal. Kita harus belajar bersabar seperti para petani karena mereka memiliki kesabaran yang sangat benar-benar tinggi. Salah satu contoh yang kita harus belajar bersabar adalah saat kita sakit, itu merupakan salah satu ujian yang Tuhan berikan untuk menguji kesabaran kita. Seperti kita terkena demam berdarah, contoh saja, kepala pusing, demam, lalu semua badan lemas, nafsu makan yang sangat berkurang, kita terkena mah, itu merupakan ujian-ujian untuk dari Tuhan untuk menguji kesabaran kita. Jika kita tidak kuat, masa kita bunuh diri, itu malah kita masuk neraka. Itu tentu saja sangat dilarang. Atau tidak, masa kita malah nangis-nangis, itu menunjukkan bahwa mental kita benar-benar sangat lemah dan kita tidak bisa menghadapi masalah. Contohnya saja seperti saat kita terkena penyakit yang umum seperti batuk dan pilek, itu memang sangat tidak enak karena kita sangat susah untuk bernapas, apalagi jika pileknya parah seperti sinusitis dan batuk tenggorokan kita akan tidak enak. Masa kita malah seperti tidak kuat, malah marah-marah ke semua orang atau bahkan marah ke Tuhan. Dan itu sangat tidak boleh, karena sebenarnya juga sakit juga bisa merupakan akibat kita sendiri, seperti kita pola makan kita tidak sehat, kita jarang olahraga, jadi kita tidak boleh menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan yang ada di atas. Jika kita merasa bahwa misalnya kita sudah sangat sakit, ya maka kita harus menyerahkan semuanya kepada yang di atas, dan karena itu kita harus mempercayakan semua kondisi kita, meskipun terlihat tidak mungkin, pasti Tuhan akan membantu kita karena Tuhan sayang kepada kita semua. Ini berdasarkan Yakobus 1 ayat 3 hingga 4. Yakobus 5 ayat 10 mengajarkan bahwa kita harus juga mencontoh kesabaran para nabi yang telah menderita setelah berbicara nama Tuhan. Pada zaman saat itu, tentu saja para nabi yang membicarakan nama Tuhan sangat dibenci oleh kerajaan-kerajaan yang tidak menyembah Tuhan Yesus. Mereka akan disiksa, seperti dipukuli, atau bahkan dilempari batu dan dieksekusi. Tentu saja penderitaan mereka sangat besar jika dibandingkan oleh kita yang sangat sering marah-marah akibat nilai yang jelek, PR yang banyak, ujian susah. Jika kita tidak kuat dalam menghadapi kondisi tersebut, bagaimana kita bisa menjadi nabi-nabi tersebut yang telah menderita akibat membicarakan nama Tuhan? Dan juga Yakobus 5 ayat 11 ayat selanjutnya mengajarkan bahwa kesabaran atau ketekunan akan membuahkan sesuatu yang baik untuk kita, serta kita tidak perlu khawatir karena Tuhan bekerja secara diam-diam. Misalnya saja kita kembali kepada kondisi saat kita sakit, kita harus percaya bahwa dan tidak perlu khawatir bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita. Dia bisa menyembuhkan kita melalui dokter, melalui istirahat yang banyak, atau juga seperti pada saat zaman dulu dengan berkata saja, seperti
orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan berkata, maka kita harus percaya bahwa suatu hari mujizat seperti itu juga bisa terjadi kepada kita. Dan juga misalnya saja saat kita belajar atau mengerjakan PR, tentu saja kita tidak suka jika kita tiap hari disuruh mengerjakan PR, belajar setiap hari. Akan tetapi kita harus percaya dan tidak perlu khawatir dengan hasil-hasil tersebut karena Tuhan pasti akan membantu kita. Nilai kita akan pasti bagus jika kita rajin mengerjakan PR, lalu belajar dengan baik, mendengarkan guru, maka akan membuahkan hasil yang bagus. Begitu pula saat kita bekerja mencari uang, seperti kita terkena masalah, jangan kita malah marah-marah ke orang lain untuk menyalahkan Tuhan. Kita harus percaya menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan tidak perlu khawatir karena Tuhan pasti akan membantu kita. Memang Tuhan bekerja secara diam-diam karena kita tidak bisa melihat masa depan. Dan Tuhan tidak terlihat pada mata kita yang sekarang ini. Dan kita harus menunggu atau bersabar dalam kepercayaan seperti yang Mika 7 ayat 7 ajarkan. Jika kita tidak percaya kepada Tuhan, tentu saja kita tidak akan diselamatkan olehnya. Karena salah satu kunci keselamatan adalah percaya kepada Tuhan. Jika kita ingin masuk ke surga, maka kita harus percaya kepada Tuhan. Seperti juga Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan yang akan membantu kita untuk keluar dari semua masalah kita. Seperti kita bertengkar dengan orang, pasti Tuhan akan membantu memberikan kita jalan keluar agar kita bisa berdamai dengan orang lain yang kita bertengkar. Kasih itu sabar, berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 8. Ini berarti bahwa kasih itu harus disertai oleh kesabaran, karena jika kita mengasihi orang dengan kesabaran, maka kita bisa menghadapi orang apapun, meskipun jika orang tersebut benar-benar menyebalkan atau bisa membuat kita benar-benar marah, kita harus mengasihinya dengan kesabaran. Dan juga kita dengan kasih kita gabungkan dengan kesabaran, maka kita akan menghadapi semua kondisi dengan baik, tidak akan mengeluh, tidak perlu khawatir, tidak akan pusing. Lalu, contoh-contoh kesabaran dalam kehidupan kita sehari-hari seperti menunggu antrian saat ingin membayar ke kasir, menunggu makanan untuk dimasak, menunggu jemputan supir atau orang tua saat kita sedang di sekolah, menunggu hasil ujian keluar, menunggu lulus dari sekolah. Masih ada banyak contoh-contoh kesabaran lainnya, seperti menunggu mendapat pasangan hidup, menunggu mempunyai anak, menunggu bisa pergi ke luar negeri hingga ke US, lalu bisa keluar dari masalah-masalah, menunggu bisa bertemu dengan Tuhan. Itu merupakan contoh-contoh kita harus bersabar, atau saja kita harus menunggu bersabar dalam menghadapi masalah seperti dibully. Kita harus bersabar karena kita tidak boleh menyerah dalam menghadapi masalah atau hal-hal tersebut. Seperti kita dibully, maka kita percaya bahwa suatu hari Tuhan pasti akan membuat kita tidak akan dibully lagi. Dan sekian, terima kasih atas mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati. Teman-teman sobat sekalian, sekarang saya akan mengajak kalian untuk berdoa syafaat bersama saya. Tuhan Yesus Kristus, tolong berkatilah keluarga saya, dimulai dari ayah saya, agar dia tidak terlalu stres dengan urusan pekerjaannya, karena dia juga harus mementingkan kesehatannya. Karena apa gunanya banyak uang jika ayah saya
sering sakit-sakitan Tuhan, dan tolonglah juga jagalah kesehatannya agar ia tidak terlalu capek saat mengurusi pekerjaannya, dan juga ia tidak lupa untuk beristirahat Tuhan, dan juga tolonglah agar ayah saya tidak terlalu suka makan junk food, ia harus lebih mengingat untuk makan lebih banyak makanan vegetarian, dan juga lebih sering untuk berolahraga Tuhan, karena ayah saya sekarang overweight. Tolonglah bantulah dia agar dia bisa turunkan berat badannya. Dan juga tolonglah ibu saya, karena akhir-akhir ini ia sering stres hingga menangis karena pekerjaannya. Tolonglah kuatkanlah mental ibu saya Tuhan, agar ia tidak sampai menangis, karena saya tidak tega untuk melihat ibu saya menangis akibat pekerjaannya. Dan juga tolonglah kuatkanlah kondisi kesehatannya, karena ibu saya sering sakit Tuhan, dia sering tidak enak badan. Tolonglah kuatkanlah kesehatannya dia. Dan juga tolonglah jagalah keharmonisan ayah dan ibu saya, karena kadang-kadang ayah dan ibu saya bertengkar karena pekerjaan mereka. Dan begitu pula tolonglah jagalah keharmonisan saya dan orang tua saya, karena saya seringkali memberontak dan membantah orang tua saya saat mereka menasihati saya, karena saya merasa bahwa mereka itu salah dan saya merasa bahwa saya benar. Padahal orang tua saya menasihati saya itu demi saya sendiri Tuhan. Dan tolonglah agar saya tidak kurang ajar kepada orang tua saya, karena akhir-akhir ini saya tidak sabar, sehingga saya kadang-kadang kurang ajar kepada orang tua saya saat mereka menasihati saya Tuhan, sehingga kadang-kadang ataupun akhir-akhir ini agak sering saya bertengkar dengan orang tua saya, apalagi dengan ayah saya Tuhan. Tolonglah ubahlah sifat saya yang kurang sabar, agar saya bisa lebih menghormati saya, dan begitu pula ayah dan ibu saya, tolonglah mereka juga lebih sabar dalam menghadapi apapun Tuhan. Dan tolonglah juga sembuhkanlah alergi saya dan alergi ayah saya, yaitu alergi tepung terigu, karena tidak ada orang yang tidak mau bisa memakan makanan enak Tuhan. Dan juga tolonglah sembuhkanlah penyakit Down syndrome adik saya, karena saya tidak tega dan tidak mau mempunyai adik yang tidak normal. Tolonglah segera mungkin sembuhkanlah dia dari penyakit Down syndrome, dan agar orang tua saya juga bisa lebih senang, tentu saja lebih senang saat melihat adik saya normal, karena tentu saja siapa yang tidak akan senang saat melihat anaknya normal. Dan tolonglah jagalah kesehatan adik saya, dan agar tolonglah juga buat adik saya lebih rajin, karena adik saya sangat malas dalam belajar dan sangat malas berolahraga, sehingga ia juga overweight. Tolonglah ubahlah sifat-sifat tersebut Tuhan, dan juga tolonglah dekatkanlah keluarga saya dengan Engkau Tuhan, karena akhir-akhir ini kami jarang ke gereja karena kesibukan kami. Tolonglah agar kami tetap bisa dekat dengan Engkau Tuhan, dan juga tolonglah sembuhkanlah kakek saya dari penyakit livernya dan juga ginjalnya, dan tolonglah buatlah dia agar sebisa mungkin bisa jalan kembali seperti normal Tuhan, karena sampai sekarang kakek saya tidak bisa jalan dengan normal akibat penyakit COVID-19. Dan juga tolonglah berkatilah bibi saya, paman saya yang hari ulang tahun, tolonglah agar ia bisa panjang umur dan sehat selalu Tuhan, dan juga tolong berkatilah nenek saya yang sampai sekarang mempunyai tenaga seperti umur masih muda. Tolonglah jagalah kondisi dan kesehatan nenek saya, dan juga keselamatan semua keluarga saya yang ada di luar kota, sepupu saya, seperti ada yang di Jakarta, ada yang di Manokwari, ada yang di Bali, dan juga tolonglah buatlah jagalah keharmonisan keluarga kami, agar kami semua bisa merasa bahagia di kehidupan kami Tuhan, dan juga tidak lupa untuk berdoa kepadamu Tuhan dan menyembahmu. Dan sekarang saya ingin juga mendoakan negara saya Indonesia, agar Indonesia bisa segera mungkin pulih dari penyakit COVID-19, dan juga tolonglah agar Indonesia tidak ada konflik lagi antar agama, karena seringkali terjadi banyak konflik antar agama Tuhan. Misalnya saja seperti agama Islam yang tidak suka dengan agama lain, sehingga mereka
membunuh orang yang mempunyai agama lain seperti membunuh orang Kristen dan juga memaksakan orang agama lain untuk beragama Islam, dan juga tolonglah majukan Indonesia agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Jepang, Korea, negara-negara Asia lainnya Tuhan. Dan tolonglah berkatilah Bapak kami Presiden Jokowi agar ia bisa memimpin Indonesia, agar Indonesia bisa berkembang secepat mungkin dan rakyatnya bisa hidup santai, damai, dan sejahtera dan sentosa Tuhan. Tolonglah juga berkatilah anak-anak ada yang yatim piatu di Indonesia agar mereka bisa mendapatkan kasih sayang yang mereka butuhkan, dan juga pendidikan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal yang mereka butuhkan Tuhan. Tolonglah agar mereka tidak merasa kesepian. Tolonglah juga agar Indonesia tidak ada bencana alam seperti gunung berapi yang meletus dan juga tidak ada banjir-banjir Tuhan. Tolonglah juga berkatilah para hakim-hakim yang sedang mengurusi permasalahan karena kejahatan agar mereka bisa mengurusi masalah-masalah tersebut dengan adil Tuhan, mereka tidak korupsi. Tolonglah juga berkatilah pejabat-pejabat Indonesia agar mereka tidak korupsi uang Tuhan. Tolonglah juga agar rakyat Indonesia bisa semakin pintar juga, dan juga semakin kebutuhannya semakin tercukupi dan keinginan mereka semakin tercukupi, dan semoga juga Indonesia mempunyai hubungan yang bagus dengan semua negara, dan Indonesia bisa membuat teknologi yang canggih juga seperti Jepang dan Cina. Dan tolonglah juga agar Indonesia tidak diserang oleh negara lain juga. Dan sekarang saya ingin mendoakan sekolah saya Sincong. Tuhan, tolong berkatilah sekolah saya Sincong agar proses belajar mengajar di Sincong bisa berjalan dengan baik. Murid-muridnya mendengarkan pelajaran dengan baik, tidak ada yang escape, tidak ada yang ngomong sendiri, tidak ada yang hidup di kelas, dan juga tidak ada yang rame suatu rame juga, karena itu tidak sopan Tuhan. Dan juga tolonglah agar kebersihan sekolah Sincong bisa terjaga, karena akhir-akhir ini sering banyak murid-murid yang tidak membuang sampah pada tempatnya Tuhan, sehingga sekolah Sincong semakin kotor. Dan juga tolonglah berkatilah para guru agar mereka bisa mengajar dengan sabar dan baik, dan juga mendidik muridnya dengan sebaik mungkin Tuhan, agar murid-muridnya semakin pintar sehingga murid-murid Sincong bisa menjadi pemimpin generasi Asia yang baru Tuhan. Dan juga tolonglah berkatilah keluarga para murid-murid Sincong dan juga keluarga para murid-murid guru-guru. Tolong ringankanlah stres pekerjaan beban para guru-guru Tuhan, karena mereka juga manusia. Dan begitulah para murid, tolonglah berilah kedamaian dalam kehidupan mereka. Tolonglah juga agar murid-murid Sincong juga bisa menjadi murid-murid yang membanggakan Indonesia, seperti memenangkan banyak lomba-lomba internasional, dan juga mereka bisa menjadi orang yang sukses nanti saat mereka sudah menjadi dewasa Tuhan. Dan juga tolong berkatilah seperti para pemimpin seperti Miss Kimiko, Miss Berta, dan Miss Eva, para kepala sekolah SD, SMP, dan SMA Sincong Tuhan, agar mereka bisa membantu yayasan memimpin Sincong dengan baik, dan begitu pula yayasan bisa memimpin Sincong dengan baik dari TK sampai SMA. Dan tolonglah agar murid Sincong semakin banyak Tuhan Yesus. Dan tolonglah juga selesaikanlah masalah dunia seperti perang Rusia dan Ukraina, agar perang tersebut bisa mungkin tidak ada lagi Tuhan, karena perang memakan jiwa. Tentu saja tidak ada orang yang mau perang Tuhan. Dan juga tolonglah berkatilah para rakyat Rusia dan Ukraina, dan tolong berkatilah juga para orang-orang di Afrika, karena sangat banyak orang-orang di Afrika yang sekarang sedang membutuhkan makanan, minuman, dan mereka sekarang banyak yang malnutrisi Tuhan. Dan tolonglah ubahlah Afrika agar bisa lebih maju, karena juga banyak masalah higienis di Afrika Tuhan. Tolong berkatilah juga negara seperti India,
agar tidak terlalu overpopulasi, dan juga negara seperti Jepang, Korea, karena penduduk mereka mulai menurun. Sehingga jika ini terus berjalan masalah ini, ada kemungkinan bahwa penduduk mereka bisa berkurang hingga mereka punah. Tuhan, tolonglah itu jangan sampai terjadi. Dan tolonglah juga berkatilah negara seperti Amerika, agar mereka tidak rasis terhadap orang Asia, dan negara saya, negara Asia lainnya juga tidak rasis kepada orang-orang bule Tuhan. Dan juga lah tolong berkatilah para pemimpin-pemimpin dunia agar mereka bisa memimpin negara dengan baik. Jangan sampai ada rasisme atau pertengkaran antar negara Tuhan. Misalnya saja dulu Indonesia ada rasisme terhadap etnis Tionghoa, sehingga banyak etnis Tionghoa yang yang pergi dari Indonesia pada kerusuhan Mei, dan begitu pula banyak banyak diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Amerika. Tuhan, jangan sampai itu terjadi, karena kita semua merupakan ciptaan dari Tuhan Yesus. Jadi kita semua memiliki derajat yang sama. Tuhan, tolong berkatilah juga para hewan-hewan agar mereka tidak punah, dan mereka juga bisa bersahabat dengan baik seperti dulu saat pada zaman Taman Eden. Tuhan, tolonglah agar bencana alam tidak menyerang seperti di Jepang sekarang. 8 orang meninggal karena salju yang sangat banyak. Tuhan, jangan sampai itu terjadi. Tolonglah juga berkatilah para tanaman agar mereka juga tidak dipotong-potong, karena tanaman juga merupakan ciptaanmu Tuhan, sehingga mereka mempunyai jiwa sendiri juga. Tolong juga berkati seperti laut agar tidak polusi, dan juga hewan-hewan seperti kucing, anjing tidak disiksa oleh manusia. Tuhan, juga seperti kerbau tidak disiksa oleh manusia, karena semua ciptaan Tuhan tidak boleh ada yang saling membunuh. Dan juga tolonglah agar jauhkanlah kami para manusia dari iblis-iblis yang jahat-jahat. Tuhan, jauhkanlah kami dari bisikannya, dan tolonglah agar kami bisa semakin dekat kepada Kau Tuhan Yesus. Dan juga tolonglah agar bumi ini bisa semakin tentram, maju, damai, sentosa, tidak semakin kotor, tidak ada peperangan, dan tidak ada masalah apapun lagi. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus dan kami mengucap syukur. Dan juga tolonglah agar Roh Kudus bisa selalu mencerahi kami. Tuhan, haleluya, amin.